Hima Paratalks proudly present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia pendengar Hima Paratalks. Kembali lagi di Bincang-bincang bareng Hima Para. Kenalin, nama aku Huda Kirana Nabilan Prastowa Putra dan di sini aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama teman aku. Siapa ya? Halo semuanya, kenalin nama aku Ramali Rafatin. Nah, di episode podcast kali ini, aku dan Kak Huda ditemenin sama dua narasumber yang ganteng-ganteng banget. Dua narasumber ini dari Humanistik Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, di sebelah kiri aku ini ada Kang Jalu. Halo Kang Jalu. Halo. Nah, di sebelahnya Kang Jalu ada Kang Mahesa. Halo Kang Mahesa. Pada episode kali ini, kita itu ditemani sama para mahasiswa kura-kura. Apa sih mahasiswa kura-kura itu, Yura? Mahasiswa kura-kura tuh katanya tuh mahasiswa yang kuliah rapat. Wah, jadi keseharian itu cuma kuliah sama rapat aja gitu ya? Kayak gitu. Gak ada tidur ya, gak ada tidur dan makan. Katanya. Oke, jadi untuk tema pada podcast kali ini adalah penting nggak sih organisasi dalam perkuliahan? Kalau boleh tahu nih, akang-akang berdua ini kesibukannya apa sih selain kuliah? Boleh dari Kang Maisa dulu. Oke, baik. Hari ini di bulan ini juga kesibukan aku selain daripada makan, tidur, dan puasa, itu ada kuliah, terus juga organisasi, dan juga kepanitiaan. Nah, yes. Kalau dari Kang Jalu sendiri, gimana Kang? Oh iya, selain mungkin hampir miripnya kayak Maisa juga gitu. Di puasa juga kan, puasa juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini biasanya saya di lingkungan rumah juga kebetulan ngajar ngaji juga anak-anak juga. Masya Allah. Cari berkah. Oke, mungkin itu ya buat kesibukan mereka untuk dekat-dekat ini. Mungkin pertanyaan yang kedua dari aku. Gimana sih cara kalian itu ngatur waktu buat kuliah sama organisasi? Mengingat kalian kan udah bukan semester tua ya, semester lama lah gitu, semester 6. Nah, mungkin bisa dikasih tips and tricks buat teman-teman yang organisasi gitu. Oke, siapa dulu nih? Bebas, boleh Kang Jal dulu. Oke, Kang Jalu dulu. Oh, sebenarnya mungkin kalau disebut dalam hal manajemen waktu ya, sejatinya itu gimana orangnya gitu. Apalagi kan kita sehari itu 24 jam, nggak akan mungkin selama 24 jam kita segala sesuatunya itu benar-benar dengan organisasi gitu bakal terus rapat, enggak dong. Pastinya ini gimana kitanya juga gitu, gimana kita memfleksibelkan waktu kita, gimana cara kita juga buat melihat gitu apa yang harus kita lakukan gitu. Apalagi kan dengan saya memilih masuk ke dalam organisasi berarti ada ada kecenderungan bahwa saya ini siap dengan segala konsekuensinya, seperti layaknya waktu itu kan ibaratkan kayak pedangnya kalau kata Imam Syafi'i. Masya Allah. Waktu itu kayak pedang, dimana kalau waktu ini kalau misalkan kita tidak bisa mempergunakan waktunya maka pedangnya akan musuh kita sendiri. Jadi kayak gitu sih. Oke. Kalau ini Imam Syafi'i, karena kalau saya Imam Arif, tetangga saya. Iya. Gimana ya? Ini mungkin tips and trick buat kita semua. Jadi anak muda zaman sekarang itu sering ke-trigger nih. Kayak temennya udah di mana gitu, udah sering rapat, udah sering organisasi, udah ketemu pejabat dan sebagainya. Akhirnya bahwa kita ini punya konsepsi bahwa kita harus sibuk. Itu yang salah sebenarnya. Buat teman-teman semua, kita itu sebagai manusia, sebagai anak muda yang mungkin kita harus membagi waktu dengan sebanyak hal. Kita tuh kewajibannya bukan sibuk, tapi untuk produktif. Artinya bahwa kita harus menyelaraskan kebutuhan kita, cita-cita kita, terus juga hal-hal lainnya itu agar selaras gitu. Dan yang dimana kalau misalkan kita tuh juga harus memanajemen hal-hal yang kita lakukan pada saat ini dengan tidak meninggalkan kuliah. Hari ini bahwa kita berpahaman bahwa organisasi itu lebih penting dibanding kuliah. Padahal nggak juga guys gitu. Kuliah itu tidak kalah pentingnya. Tetap aja bahwa kita ini harus berpendidikan yang tinggi agar kita pun juga bisa mengelola organisasi kita dengan baik sesuai dengan kemauan kita. Jadi kuliah jangan ketinggalan, organisasi harus tetap jalan. Gitu sih. Oke, mantap. Hari ini gitu dari Nah, terus kan kadang ada ya yang suka ngomong gitu kayak ngapain sih capek-capek ikutan organisasi gitu, padahal kan kuliah ada juga enak gitu. Masih menurut pandangan akak berdua gitu.
mengenai pendapat-pendapat seperti itu gitu mungkin pernah mendengar. Kalau tadi kura-kura ya, kalau saya kumbang tanah. Apa tuh kumbang Apa itu tanah? kumbang tanah itu? Kuliah berkembang tertata dan terarah. Weh, Ini bahasa baru ya. Iya, bahasa baru nih dari Kamarisa. Binatang semua ya. Jadi untuk kuliah organisasi capek atau enggak, pasti organisasi itu capek di samping kita kuliah. Tapi memang bahwa kita harus sadari ada suatu lahan praktek yang harus kita miliki. Karena yang namanya kita berada di satu institusi pendidikan, kita hanya belajar satu hal. Tapi di organisasi kita bisa belajar satu hal. Karena yang harus kita pahami adalah seseorang itu bisa menjadi sempurna bukan karena hanya keilmuannya saja, tapi kita butuh lahan praktek. Kalau kita nggak punya lahan prakteknya, gimana dong gitu? Jadi makanya capek, tapi worth it buat dijalanin. Gitu, organisasi. Kalau dari kamu, Ya, mungkin dari pendapat tadi bahwa teman-teman kita yang lain mungkin menganggap bahwa apa sih organisasi, yaitu mungkin pandangan dari mereka. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka dan juga tidak bisa mengontrol ucapan orang lain. Tapi selain itu juga bahwa hidup ini adalah pilihan. Life is choice gitu kan. Hidup itu adalah pilihan. Kan? Pilihan kita yang seperti apa sih gitu. Ibaratkannya kayak kita memilih sesuatu yang menurut kita nyaman dengan passion kita, dengan apa yang kita yakini itu nyaman. Salah satunya organisasi sendiri. Karena kita ini manusia sosial. Tentunya mampu harus berinteraksi dan juga dalam setiap harian gitu. Bahwa kita tuh sebenarnya juga masuk organisasi loh tanpa kita sadari. Dari mulai organisasi keluarga kita, adanya kepala keluarga. Jadi pada dasarnya organisasi ini adalah bagian dari kehidupan yang nggak bisa kita lepaskan gitu aja gitu. Jadi kita juga secara tidak langsung, mau itu masuk organisasi kampus atau tidak, sebenarnya kita ini udah berorganisasi sejak lahir. Itu saya biasanya. Tadi mas siap berkeluarga ya? Ya, siap berkeluarga. Biasa berkeluarga ini ya, bahasanya udah makin berat ya ini. Oke, berarti sebenarnya organisasi itu nggak capek kalau kita tuh bisa memprioritaskan hal yang mana lebih penting dan mana tidak ya Kang ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kang, gimana sih cara kalian itu memprioritaskan untuk perkuliahan dan organisasi gitu? Kalau dari saya sendiri, balik lagi gitu, bahwa yang tadi saya katakan bahwa waktu itu ibaratkan pedang gitu ya. Jadi, oleh karenanya kita kuliahnya tujuannya apa sih untuk menuntut ilmu juga gitu. Dan ada satu quotes dari saya sih bahwa pendidikan itu bukan mencari nilai, tapi membentuk diri menjadi pribadi yang bernilai. Jadi kalau misalkan kita masuk organisasi, tujuan kita masuk organisasi ini adalah output daripada perkuliahan kita gitu. Oleh karenanya masa kita lebih mementingkan organisasi dibandingkan pendidikan kita gitu, kuliah kita. Jadi caranya yang paling tepat ya kita juga harus tahu gitu waktunya, misalkan kesibukan kita dengan organisasi dan kuliah bentrok, ya kita harus memilih perkuliahan terlebih dahulu gitu. Karena organisasi ini justru jalannya bukan untuk mempersulit perkuliahan, tapi harusnya itu malah mempermudah perkuliahan gitu, dalam keilmuannya. Jadi saya seperti itu. Jadi jadi harus seimbang Iya, ya, harus antara kuliah sama organisasi bagian. ya, kayak cinta lah. Aduh, kita seimbang. Hidup itu hitam dan putih. Siap. Kalau dari kamu sendiri gimana? Oke, ini juga mungkin saya selaku di humanistik, di humas, saya selaku kepala departemen, memang ini menjadi ketakutan kita semua. Satu sisi dua program itu harus jalan, karena memang pasti ketika di laporan pertanggungjawaban kita akan ditanya oleh para anggota mahasiswa administrasi publik. Tapi di sisi lain pun kita kuliah harus tetap jalan. Saya selalu berpendapat, saya juga selalu menekankan kepada anggota, kepada para staf humas bahwa organisasi itu tidak worth it kalau misalkan kalian jalankan dengan meninggalkan perkuliahan. Jadi memang bagaimana caranya kita ini harus memahami apa yang menjadi prioritas kita. Tidak semua kegiatan dalam organisasi itu bisa kita ikutin. Bisa jadi bahwa dalam kegiatan ini bisa jadi kita izin gitu. Bisa jadi dalam suatu kegiatan ini kita hadirnya setengah hari gitu. Jadi tidak apa ya istilahnya. Dalam sebuah organisasi itu loyal itu harus, tapi memang kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga apa yang harus kita lakukan. Dan kemudian ada satu rumus sebenarnya. Ada satu rumus yang dimana kita tuh membagi waktu yang enak tuh kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman bisa cari deh di YouTube, saya lupa namanya. Tapi ada beberapa apa yang disebut itu kayak tabel gitu sih kan, kayak tabel gitu yang kayak oh ini
agendanya urgent bisa dihadiri, oh ini agendanya tidak urgent, ini bisa diwakilkan atau misalkan tidak dihadiri. Dan kemudian juga pokoknya dari kita berdua sih memang kita sering diskusi bahwa organisasi yang dijalankan dan meninggalkan kuliah itu adalah bukan organisasi, tapi namanya kita bunuh diri gitu. Karena kan tidak sesuai dengan orientasi awal kita. Iya betul. Karena emang merugikan diri sendiri ya kalau misalnya gitu ya kan ya. Ya. Jadi cara aku berdua ini biar tetap tersusun nih kegiatan-kegiatan itu apa sih yang Galuh sama Kang Mas gitu. Kebetulan sih memang minggu ini ya, contohnya mungkin minggu ini saya padat dari hari Senin kemarin, dari minggu hingga minggu lagi, hari ini memang betul-betul padat dari organisasi, kepanitiaan, buka bersama, dan lain-lain. Saya punya kalender di meja, pasti kalau misalkan ada agenda, selalu saya catat, jam berapa sampai jam berapa, terus juga ini agendanya seperti apa, jadi ada deskripsi singkat di kalender itu, biar saya pun juga bisa memperkirakan apakah ada agenda mendadak pada hari itu ataukah misalkan tidak. Terus kalau misalkan agendanya mendadak itu penting apakah harus dihadiri atau tidak. Memang kalau misalnya dari saya sendiri, manajemen waktunya itu dilakukan dengan mencatat kegiatan-kegiatan di kalender di rumah, di kamar sih. Gitu. Coba caranya biar kita lebih tersusun rapi, Iya. biar nggak bentrok. Iya, mungkin kan kita kan apa ya, hidup itu ya udah itu let it flow aja. Cuman ini rumus dari Kang Maesa itu harus di list, itu lebih tertata gitu. Ya, Betul nggak ya? betul banget. Nah, kalau Kang Galuh gimana nih Kang? Ya mungkin sebenarnya saya agak sedikit beda ya sama Maesa. Kalau Maesa yang tertatanya, kalau saya nggak tertatanya. Agak sedikit gitu lah ya, agak sedikit beda gitu lah, agak beda gini lah. Tapi dibalik itu semua balik lagi bahwa kita ini harus melihat apa yang kita prioritaskan gitu. Apa yang lebih, kalau saya lebih kepada intuisi sih. Intuisi saya itu seperti apa, misalkan hari ini ada kegiatan ataupun seminggu saat ini juga kebetulan lagi ada banyak kegiatan, saya tuh jarang namanya kayak Maesa tulis di kalender atau kayak gimana, nggak pernah sama sekali. Cuman kayak tiba-tiba ada insting aja, oh hari ini ada kegiatan dan saya harus bangun jam berapa hasil gitu. Jadi kayak secara tanpa sadar aja gitu. Mungkin Intuisi. ya lebih ke intuisi. Iya, karena mungkin lebih suka kayak gitu, beda-beda. Spontan ya. ya, lebih spontan. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kang dari aku nih, gimana sih cara kalian itu mengatasi kegiatan ataupun perkuliahan yang deadline-nya itu mendadak gitu, entah itu tugas, entah itu hal-hal yang mendadak dari perkuliahan. Gimana nih? Apa enggak yang pasti kayak yang wah ini gini ribet gitu. Kalau kalian sendiri gimana cara mengatasinya atau menanganinya gitu? Dari siapa dulu? Dari Kang Jel dulu. Kalau dari saya sendiri ya, dalam menangani itu balik lagi kepada diri kita sendiri. Kadang juga kan ada orang yang mungkin mereka tuh lebih siapnya ketika jauh-jauh hari. Tapi ada juga kalau misalkan saya ini orangnya lebih suka mepet deadline-nya nih. Jadi kayak lebih dapat apa ya, triggernya gitu. Iya, lebih dapat apa ya? Kayak Ide, inspirasinya. iya, Ide itu inspirasi dan ide ada itu gitu. tiba-tiba ya. Kadang orang tuh ada yang ketika dikasih tekanan dia malah lebih menjadi-jadi, dari seperti itu sih, lebih kepada tergantung kepada psikologi orangnya masing-masing. Kalau dari saya gitu. Berarti tipe-tipe Kang Galuh ini tipe-tipe spontan, Iya, tipe-tipe yang apa ya, nggak tapi ya udah ikutin aja langsung. Iya, ikut. PP. Ya ikutin aja, tapi bukan berarti ikut terus. Kalau ada tembok di depan ya kita harus belok juga kan. Itu sih. Tips dari Kang Galuh ya. Sekarang tips dari Kang Maesa nih. Sebenarnya gini, mau nanya deh buat ini yang dan Kang Rian. Kenapa yang kita jadi tanyain ya? Ada nggak sih bahwa dalam agenda perkuliahan itu tugasnya mendadak? Mungkin bukan mendadak sih ya, tapi lebih ke deadline yang tiba-tiba itu cuma 1 hari gitu. Iya. Berarti nggak ada kan? Iya, nggak ada kan? nggak Berarti ada. memang ada waktunya guys. Nggak tiba-tiba dikasih tugas, terus kayak tiba-tiba ngilang. Oh guys, mohon maaf ya, gitu kata dosennya. Tugas janluk gitu. Dikirimnya hari ini ya, jam 13 gitu. Itu padahal dikirimnya jadi jam 8, tapi si dosennya nggak bilang apa-apa. Pas di dalam tugas itu, dosen itu pasti selalu menyebutkan kapan waktu pengumpulannya. Itu kembali kepada kita. Kita memprioritaskan tugas-tugas kita sejauh mana.
Jadi memang pada dasarnya, apalagi kalau misalnya kita mau jadi orang yang produktif nih, Kang dan Taira, kita ini perlu apa yang namanya, jadi orang dinamis itu perlu, tapi tertata dengan jadwal agenda yang harus kita lakukan itu juga tidak kalah pentingnya gitu. Tugas yang tidak boleh ditinggalkan harus dikerjakan dengan cepat, karena biasanya kalau misalkan saya tidak mengerjakan tugas di hari itu juga atau misalkan dalam jangka waktu tertentu, itu bisa mengacaukan agenda-agenda lain. Jadi makanya saya paling nggak mau kalau misalnya tugas itu ditunda-tunda gitu kan. Jadi ya memang kita harus notes bahwa tidak ada tugas yang mendadak guys, tapi kembali kepada prioritas kalian kayak gitu. Oke, itu dengerin tuh guys ya. Jadi jangan suka mendadak ya kerjain tugas tuh kalau ada deadline-nya. Aduh. Tapi kalau bisa kayak Kang Jalu bisa set ya nggak masalah gitu. Iya. Kita ini dua jawaban yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda juga. Jadi teman-teman bisa milih nih di Kang Isa caranya yang terstruktur, lebih tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan hal lainnya ataupun handal gitu. Nah, balik lagi nih ke pembahasan organisasi. Menurut Kang Gal sama Kang Mahesa, apa sih benefit atau hal-hal apa yang dirasakan setelah akhir-akhir ini mengikuti organisasi di perkuliahan ini? Manfaat saya hingga saat ini berorganisasi adalah bisa hadir di acara bicara. Karena memang kalau misalkan gak masuk organisasi di humanistik, pasti nggak ada nih di sini acara yang seru kayak gini. Masa sih gitu nggak dirasain? Jadi itu salah satu benefitnya. Jadi selain daripada kita menambah relasi, ada wawasan yang terbangun, ada komunikasi. Terus memang yang paling enaknya itu masalah uang itu nggak akan pernah selesai. Gitu. Kalau memang keluarnya juga banyak gitu. Kalau dari saya mungkin benefitnya banyak banget ya, kayak apalagi saya ini orangnya suka banget ketemu dengan orang baru gitu, kayak punya relasi kemana-mana. Dengan organisasi itu ibaratkannya sebagai wadah juga buat kita untuk saling mengenal. Selain itu juga ya tentunya sama kayak Maisa, kayaknya kalau nggak masuk organisasi saya nggak akan ada di sini ya. Ya nggak akan saling kenal juga kalau tanpa ada organisasi. Jadi organisasi itu benefitnya tanpa sadar tidak sadar kita tuh ibaratkannya kita masuk ke dalam organisasi secara tidak langsung pun udah ada benefitnya. Kayak dari mulai caranya kita berbicara atau public speaking juga dari teman-teman kita dapat insight ataupun knowledge yang baru dari teman-teman kita juga sih. Di organisasi itu lebih sebagai wadah yang secara nggak langsung ya apa ya efeknya tuh dapat setelah berangsur-angsur gitu. Jadi kayak udah lama baru kita dapat nih apa esensi dari organisasi itu kalau udah lama masuk ke dalamnya gitu. Walaupun memang ada capeknya, ada sakitnya juga, ada sakit hati pasti ada sih kayak gitu. Ngomongin sakit hati nih kan. Halo. Oh ini ngomongin sakit hati. Akang itu bentar aku nanya dulu. Akang berapa periode ya? Maksudnya udah berapa tahun di humanistik sendiri? Mungkin ini tahun kedua ya, tahun kemarin kedua. jadi staff, sekarang angkatan kita menjabat sebagai BPH di kepala departemen. Oke, 2 tahun ya. Selama 2 tahun ini tuh pernah nggak sih kan Akang tuh ngerasain sakit hati atau pernah ada masalah yang apa yang berimbasnya itu di perkuliahan gitu? Pernah nggak? Mungkin dari Kang Jalu dulu. Kalau dari saya kalau berimbas ke perkuliahan sih enggak ya, tapi kalau masalah selalu ada ya. Namanya juga manusia pasti ada masalah. Iya. Kayaknya kalau nggak ada masalah nggak seru ya. Masalah itu kayak seru. Jadi ada masalah seru gitu kan. Iya betul. Biar ada cerita buat Si paling senang dengan Iya. masalah. Buat cerita anak-anak iya, kita buat nanti. cerita Ya. buat anak-anak nanti. Tapi di balik itu semua kayaknya kalau untuk perkuliahan berpengaruhnya bukan kepada dari masalahnya sih, daripada kerajinan kitanya sih. Kalau dari saya, kalau masalah mau ada masalah atau enggak, kalau kitanya ingat dan nggak rajin kayaknya akan tetap bisa gitu. Cuman kalau saya pribadi kalau ada masalah taruh nggak sih sama perkuliahan, enggak juga sih. Gimana mood juga kadang. Jadi bukan karena masalah juga kadang kayak kita di perkuliahan tuh kayak di satu momen kayaknya lebih gak enak nih sama pelajarannya atau gimana. Kayaknya kalau saya tipenya ya udah nih malas gitu kan. Kalau saya ya, mungkin kalau Maisa kayaknya beda banget sama saya. Jadi ada perbedaan. Oke, Kalau itu dari Kang Mas sendiri, kalau sakit hati apakah kadang mempengaruhi ke kuliah? Kadang sih mempengaruhi, karena kan
mood ya Yes, guys. betul Itu sekali. ngaruhnya kamu. Apalagi ini Muhammad Toha terus juga ke Cibiru ya. Kadang tuh dari apa namanya tuh, dari kecepatan motor pun juga jadi berubah gitu. Yang biasanya 60 km per jam jadi 30 km per jam. Jadi di jalan itu semuanya tuh isinya tuh overthinking semua gitu. Dia memang mempengaruhi sih dari apa namanya tuh sakit hati, mempengaruhi ke mood, biasanya memang secara tidak langsung mempengaruhi ke perkuliahan. Tapi memang gimana caranya kita harus mengatasi agar si mood kita ini tidak mengganggu perkuliahan. Kayak gitu. Kalau cara ngatasinya gimana dari kamu sendiri? Sis apa ya? Kita kan, aku senang banget sih sama tips dan triksnya dari Kang Maisa dari tadi nih. Mungkin ada tips nggak yang buat kita tuh biar moodnya itu tiba-tiba naik lagi? Ada dua hobi sebenarnya yang selalu saya lakukan. Yang pertama nyanyi, Ya. yang kedua itu seolah-olah bahwa saya tuh bisa mencapai cita-cita. Ngerti nggak? Gimana Nah, gimana? Kalau nyanyi nih. Sekarang yang lagi rame lagu Ya Habibi ya. Iya ya. Di jalan pasti nyanyi terus lagu Ya Habibi ya. Terus selalu kayak gitu. Di jalan. Terus kalau misalkan ngobrol, saya selalu kayak gimana kalau misalkan 2 tahun ke depan saya tiba-tiba menjadi tenaga ahli DPRD Provinsi Jawa Barat, terus saya harus ngobrol sama masyarakat. Terus waktu itu saya bakal bilang, ibu-ibu masalah ini tolong kita selesaikan baik-baik. Masyarakat di sini harus aman, masyarakat ini harus tentram. Nah kayak gitu, jadi kayak melatih public speaking gitu, tapi kayak sekalian berandai-andai. Jadi semangat lagi gitu kuliahnya. Jadi sambil berimajinasi. Berimajinasi gitu. Bau banget ya, aku pernah berimajinasi yang kayak gitu ya. Nah, itu harus dicontoh sih buat teman-teman buat naikin mood kita. Gitu. Kalau dari diri sendiri gimana? Kalau ditanya solusi kayaknya gimana ya? Tapi kalau saya sendiri hampir mirip sih kayak Maesa. Kayak saya kebetulan juga suka main musik. Kayak kita juga sering juga nyanyi lah bareng sama Maesa juga gitu. Jadi kayaknya musik ini menjadikan salah satu jalan juga buat kita mengekspresikan diri kita gitu. Jadi lebih nyantai aja gitu. Kalau di jalan kayak misalkan saya dari Buah Batu nih, rumah Buah Batu ke Cibiru, tahu sendiri kan Buah Batu gimana tiap harinya gitu. Jadi dengan cara kita dengerin musik itu kan kayaknya setidaknya dengan dengar lagu Komang, oh akhirnya saya tahu nih ada wanita seperti Komang gitu kan, atau ada salah satu orang yang kita cintai bisa dibuat lagu gitu. Jadi salah satunya mungkin bisa dari musik. Selain dari musik juga kalau saya lebih sukanya untuk naikin mood tuh dengan bergaul sama teman-teman sendiri juga itu. Jadi nggak bisa kalau misalkan ada masalah saya sendirian gitu, malah semakin punyam aja gitu. Jadi butuh hiburannya tuh dengan datang ke teman-teman, datang ke kosan gitu, dengan ngobrol apa aja, hal-hal random gitu, hal receh aja bisa buat kita naikin mood sih. Sebenarnya mood itu gampang, tinggal kita ngolahnya di mana sih. Dengan kita nonton orang di video aja misalkan yang lucu aja, kita hal yang sepele aja bisa buat kita lucu gitu. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Aku mau nanya nih kan, tadi kan Kang Maisa itu bilang aku tuh lebih suka bersosialisasi hal-hal yang lain. Pernah nggak sih Kang Maisa, Kang Jalu itu pernah yang ngerasa energi sosialnya tuh habis gitu buat ngobrolin hal-hal itu dan moodnya itu tetap sama aja? Oh, kalau masalah energi sosial kayaknya pernah juga sih, kayak apalagi bisa dibilang karena kalau mungkin teman-teman yang lain ada satu circle gitu ya. Kalau saya ibaratnya kadang bingung gitu. Ketika saya di satu tempat tuh ada banyak teman-teman saya gitu, ada banyak circle saya. Ya kadang ketika kita ibaratnya kan kayak gini, ada yang nyebut, oh kamu tuh bunglon ya. Sebenarnya saya juga bukan bunglon gitu kan. Saya macan. Saya ini Squad macan. oh ya, bukan bunglon, mungkin kadal atau apa nggak tahu ya. Iya. Cuman ya yang jadi yang susah itu ya energi sosial kita kadang juga terkuras, apalagi kalau kita masuk ke satu lingkungan pertemanan yang mungkin beda banget dengan kita gitu. Dengan perbedaan itu jadi akhirnya buat kita nggak nyaman kan. Nah itu sih mungkin salah satu yang nggak sering sih, kadang ada gitu ketika datang ke suatu lingkungan atau lingkungan sosial, dan itu hal yang wajar sih menurut saya. Jadi lebih bisa membersihkan diri aja ya Kang. Jadi kalau Iya. misalnya lagi emang udah habis gitu di sosialnya, kita bisa dengerin musik aja cukup lah. Iya gitu. Soal Kang Jalu nih, kira-kira dari kalian berorganisasi gitu
itu berpengaruh nggak sih untuk prospek kerja di masa depan gitu, untuk apa ya, kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu yang berorientasi untuk berkelanjutan nantinya gitu kan. Oke. Mulai dari kami saja. Berkenaan dengan organisasi berpengaruh dan prospek kedepannya, ini tadi kembali kepada statement awal bahwa kita ini sebagai anak muda itu kita bukan dituntut untuk sibuk, tapi kita itu dituntut untuk produktif. Artinya bahwa perlu kita menselaraskan organisasi yang kita tekuni dengan perkuliahan ataupun dengan cita-cita kita gitu kan. Jadi makanya ketika kita sudah memiliki hal apa yang kita tekuni, kita bisa mengambil kesempatan sebanyak mungkin. Jadi memang kayak organisasi ini sebenarnya tolak ukur yang paling banyaknya adalah kita mengambil relasi. Jadi kalau misalkan memang ada satu hal yang perlu kita tekuni, misalkan dia cita-cita, misalkan jadi pengen jadi seniman gitu, di Kota Bandung ada organisasi tentang seni gitu. Oh ya udah gitu, kita masuk ke organisasi seni itu biar dekat sama seniman di Bandung dan kita keajak gitu untuk kayak ada pameran gitu di salah satu pameran seninya gitu. Jadi memang itu kembali kepada kita itu menekuninya apa. Terus kita kuliah jurusannya apa, cita-cita kita mau apa. Jadi memang kita di situ bisa memanfaatkan sehingga banyak hal yang bisa kita ambil dan berpengaruh pada prospek kita ke depannya. Yang tidak menjadi prospek pada ke depannya adalah kita tidak bisa menempatkan apa prioritas kita dan apa organisasi yang kita tekuni. Jelas aku selalu. Kalau dari saya, kayaknya udah banyak jawabannya sama Maesa ya. Udah diborong semuanya kayaknya sama Maesa. Ya saya nggak akan jawab. Kalau dari saya sendiri, kalau memang berpengaruh kepada pekerjaan atau tidaknya, ini balik lagi kepada pribadi kita nih. Dengan kata Maesa, kita masuk organisasi itu tujuannya untuk apa? Jadi jangan sampai masuk organisasi hanya sekedar biar gaya doang gitu kan. Ada tagline seperti itu. Kadang kita sering dengar biar masuk, biar punya PDH himpunan atau PDH BEM atau apa gitu kan. Kayak banyak alasan-alasan teman-teman yang lain untuk masuk organisasi seperti itu, yang pada akhirnya mereka tidak sepenuh hati untuk menjalankan sesuatu. Jadi kalau saya menganggapnya berpengaruh sama pekerjaan atau tidaknya, balik lagi untuk pekerjaan ini gimana, pertama gimana kerja keras kita, dan kedua gimana gift dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Karena kita nggak tahu kan kedepannya seperti apa, cita-cita kita seperti apa, dan apakah sesuai dengan yang Tuhan berikan atau sesuai nggak sih dengan konsekuensi. Tapi saya rasa dengan saya masuk organisasi, setidaknya saya mendapatkan keilmuan yang akan mempengaruhi saya untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan gitu. Karena tidak saya dapatkan ketika saya hanya sekadar belajar di kelas gitu. Ibaratnya dengan sosialisasi di organisasi berbeda dengan sosialisasi di kelas itu, di mana interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Di organisasi saya rasa lebih mendapatkan hal itu gitu. Lebih luas untuk mendapatkan knowledge atau ilmu baru juga dari teman-teman yang lain juga kalau dalam kita masuk organisasi. Jadi nggak terfokus kepada satu bidang gitu. Jadi dapat banyak bidang lain yang dengan saya berorganisasi. Yang saya rasakan sendiri kayak gitu sih. Oke, menarik banget ya teman-teman. Jadi itu juga menjawab ya pertanyaan mengenai banyak orang itu, teman-teman kita yang bukan anak organisasi pun juga bilang, kenapa sih capek ikut organisasi? Jawab sekali ya sebenarnya. Seru banget ya, kayak sekali itu banyak pelajaran, Terus banyak konsep yang bisa kita ambil gitu. Terus banyak tips and trick ya dari Kang Mahes maupun dari Kang Dari juga. Ya mungkin itu ya teman-teman buat podcast ini. Mungkin sebelum kita tutup nih, ada nggak sih closing statement dari Kang Maya sama Kang Maya dulu? Kalau dari saya mungkin closing statement-nya adalah hidup itu harus baper. Tapi baper itu bukan hanya bawa perasaan, tapi harus bawa perubahan. Woi, Itu sih. Jadi Kayak jargon politik ya. pilih nomor 2. udah panas ini ya, di sini udah panas ya. Kalau dari Kang Maya sendiri nih, closing statement-nya apa? Nah, kalau ini kan baper, kalau Iya. saya bergaya, Wah, bergaya. beraksi dengan gagasan dan karya. Jargon politik guys. Kayaknya mau tahun 2024 ya, saya maju ini paslon nomor berapa nih? 5. Iya, pokoknya mah yang ada aja lah gitu. Berdoain aja. Nah, mungkin cukup sekian untuk podcast episode kali ini. Terima kasih kepada Kang Jalu dan Kang Mahesa yang telah bersedia menjadi narasumber pada episode kali ini.
Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyaksikan Himapara Talks episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan Himapara Talks di channel YouTube Himapara. Aku udah Kirana Brand Prasetyo Putra. Aku Rahmayira Fatin. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Bicara Bincang-bincang bareng Himapara episode selanjutnya. Dadah!